Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Semangat? Enggak. Kok bisa? Capek, Bu. Kok bisa? Ngantuk? Ya sih udah sore sih, Ibu juga ngantuk sebenarnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika dimulai dengan doa. Ketua kelasnya siapa? Justin, Pak, Bu. Abdul gak ada wakilnya? Justin. Oke, Justin boleh Ibu minta tolong pimpin doanya dulu. Oke, baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih Abdul. Oke, hari ini kita belajar apa? Ada yang tahu? Rasio. Sumpah proporsi dari salah. Oke, kita akan lanjutin materi minggu kemarin tentang ini dia Abdulnya baru datang, mantap. Oke, nggak apa-apa Abdul, silakan duduk. Oke, kita akan lanjutin materi minggu kemarin itu kemarin kan tentang konsep rasio, sekarang tentang proporsi dan skala. Tapi sebelum kita masuk ke subbabnya, Ibu mau baca dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui pembelajaran ini, siswa atau kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian rasio, proporsi, dan skala secara lisan dan atau tulisan dengan menggunakan contoh dari kehidupan nyata. Siswa dapat mengidentifikasi penggunaan rasio, proporsi, dan skala dengan konteks sehari-hari. Lalu siswa juga dapat menyelesaikan soal cerita atau permasalahan kontekstual yang melibatkan rasio, proporsi, dan skala dengan menggunakan strategi yang sesuai. Oke, dalam pembelajaran ini kita akan didampingi oleh LKPD. Jadi Bu minta tolong teman-teman semua buat isi LKPD-nya ya, per kelompok. Oke, Bu. Oke, Bu bagiin dulu ya. Oke, sebelum kita masuk ke LKPD dan pelajarannya, kita review dulu materi sebelumnya. Coba lihat soal di TV, bagaimana kamu menggambarkan hubungan antara jumlah bendera hijau dan jumlah bendera kuning? Hijau ada 2, Oke, kuningnya ada? 3. Hubungannya bisa? 2:3. Good. Yes. Yes, pintar. Oke, jadi kita balik lagi. Apa itu rasio? Rasio adalah perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Jadi kalau kita lihat dari soal sebelumnya, rasio bendera hijau terhadap bendera kuning adalah 2:3. Yang artinya untuk tiap kali bendera terdapat 2 bendera warna hijau dan 3 bendera Kuning. warna kuning. Good. Oke, selanjutnya kita akan mulai dulu ke proporsi. Tapi sebelum itu coba kita perhatikan dulu dua gambar ini. Gambar pertama itu 2 gambar yang sama tapi ukurannya berbeda nih. Coba nyatakan rasio dari panjang dan lebar gambar pertama. Gambar yang besar 30. 30 banding 24. 30 dan 4. Bisa disederhanain? Bisa. Berapa paling kecilnya? 5/4. 5 banding 4. 5/4. Iya. Good. Bisa oke. Oke, yang kedua, rasio panjang dan lebarnya berapa? 10 10 banding 8. banding 8. Paling sederhananya? 5/4. 5 banding 4. Nih, coba kita lihat. Sama kan? Sama. Sama, tapi ukurannya berbeda. Nah, dua lukisan ini mempunyai panjang yang berbeda, ukuran yang berbeda, tapi rasio yang sama. Nah, inilah disebut dengan rasio yang ekuivalen. Jadi yang ekuivalen itu yang 30/24 sama 10/8 kan nilai akhirnya sama ya, sama-sama 5/4. Nah, itu disebut rasio yang ekuivalen. Nah, karena kedua gambar tadi itu punya rasio yang ekuivalen, maka kedua gambar tersebut kita bisa sebut dengan dua gambar yang proporsional. Jadi gambar yang proporsional itu harus mempunyai rasio yang ekuivalen. Nah, baru ini kita masuk ke proporsi. Proporsi adalah suatu persamaan yang menunjukkan dua perbandingan atau rasio yang bernilai sama. Maka proporsi dari dua gambar berikut adalah 30/24 sama dengan 10/8 karena mereka tadi mempunyai nilai rasio yang sama. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Boleh lanjut? Boleh. Oke, sekarang lihat LKPD kalian di soal nomor 1. Jadi, ada yang mau bantuin baca atau mau ibu aja yang baca? Ibu aja. Oke, dibacain ya.
Di antara ketiga ukuran foto berikut, apakah ada yang saling proporsional dan jika iya, tentukan proporsinya. Ini ada foto A, B, dan C. Kira-kira foto A rasio paling sederhananya berapa? Rasio panjang banding lebarnya? 20 banding 12. Sederhananya? 5 banding 3. Pintar. Yang B berapa? 6 banding 5. 6 banding 5, pintar. Yang C? 5 banding 3. Oke, ditanyanya ada yang saling proporsional gak? Ada. Apa tuh? A sama C. Oke, terus sekarang pernyataan proporsinya tuh berapa berarti? 20/15 sama dengan 15 per 9. Iya benar Ibu, 15/9 typo. Oke. Selanjutnya, oh ya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang skala. Misalkan ibu mau gambar suatu pohon, tapi pohonnya itu tingginya 5 meter. Ibu mau gambar di kertas, bisa nggak? Bisa, tapi butuh kertasnya banyak banget kan? Iya. Yang lebar banget, tapi kita batasin seukuran LKPD, cuman A4, bisa nggak? Bisa. Bisa, dengan tingginya 5 meter, sama persis. Di A4. Nggak bisa pakai itu. Pakai apa? Proporsi skala. Pakai skala. Kau udah tahu skala itu apa? Udah diajarin Bu sama Ibu Nadia. Kan kita typo Bu. Gak boleh gitu. Oke, ini gambarnya jadi 20 cm. Nah, sesuai yang Kori bilang, kita bisa pakai skala. Nah, Kori tahu skala itu apa? Perbandingan yang asli sama ukurannya. Oke, mungkin agak dibalik sedikit ya. Skala itu perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Jadi untuk penulisan skala itu sendiri, skala itu gambar banding asli. Kita bisa tulis seperti ini. Tadi gambarnya ada berapa tingginya kalau yang dicontoh? 20 cm dibanding aslinya ada berapa? 5 meter. 5 meter. Sama nggak satuannya? Beda. Kalau rasio harus sama atau enggak? Sama. Sama. Berarti harus disamakan. Siapa yang diubah? 5 meter. Jadi 20 banding berapa? 500. 500. Maaf. Berarti kan disederhanain sama-sama dibagi 20 ya. Ya. 1 banding berapa? 25. 25. Pintar. Nah, ini adalah cara mencari skala. Sampai sini paham? Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada, oke. Oke, nah selanjutnya itu kita akan belajar tentang faktor skala. Faktor skala itu merupakan suatu angka yang digunakan untuk mengubah ukuran suatu bentuk atau objek, baik memperbesarnya atau memperkecilnya tanpa mengubah bentuk aslinya. Sebagai contoh, tadi kan tinggi pohonnya 5 meter, mau kita ubah ke 20 cm nih. Awalnya 500 cm, itu berubah ke 20 cm kan dibagi sama 25 kan? Nah, 25 inilah yang disebut dengan faktor skala, atau ukuran pohon ini berkurang dengan faktor skala 25. Sampai sini ada pertanyaan tentang faktor skala? Tidak. Oke. Jadi, ketika suatu nilai itu dibagi oleh faktor skala, maka nilainya akan berkurang. Seperti pohon tadi, dan ada contoh baru ini, ada kios hot pies dengan tinggi 180 cm. Dibagi dengan faktor skala 4, tingginya jadi tinggal 45 cm. Nah, kesimpulannya, membagi tinggi dengan faktor skala 4 itu akan menurunkan ukurannya. Paham? Paham. Oke. Tapi, ketika suatu nilai itu dikali dengan faktor skala, maka nilainya akan bertambah. Sebagai contoh, ini dia ada kios hot Choco yang awalnya lebarnya 6 meter, dikalikan dengan 2, lebarnya jadi 12 meter. Yang artinya mengalikan panjang kios dengan faktor skala 2 itu akan memperbesarnya. Paham? Berarti kalau dibagi jadi mengurang, mengecil. Kalau dikali besar. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, silahkan lihat LKPD kalian soal nomor 2.
Ada yang mau bantu ibu baca? Atau ada yang mau ngerjain ke depan? Ayo Bu. Mau dulu? Boleh. Mau jelasin Mas Bu? Boleh. Jadi kan misalnya suatu panggung harus diperbesar dengan faktor skala 4. Jika panggung lama memiliki lebar 2 meter dan panjangnya 4 meter, berapakah dimensi panggung yang baru? Nah kan panggung awalnya itu lebarnya 2 meter, terus panjangnya 4 meter. Diperbesar dengan skala 4, berarti kita kali 4, berarti 2 dikali 4 hasilnya itu 8 meter. Jadinya lebar dimensi panggung yang barunya itu 8 meter. Terus yang begitu juga dengan panjangnya 4 dikali 4 jadinya 16 meter, sehingga panggung barunya itu mempunyai panjang 16 meter. Gimana? Ada jawaban lain? Sama Bu. Sama? Oke, coba kita cek ya. Oke, ini jawabannya. Sama ya berarti ya, Mang Abdul jawab. Sama Ibu. Oke, satu lagi, soal terakhir. Apa mau ada yang mau jawab atau mau dikerjain bareng-bareng? Bareng-bareng. Bareng-bareng boleh. Ada yang mau bantuin baca Kak? Apa Ibu. boleh? Rasio jumlah murid perempuan terhadap jumlah murid laki-laki adalah 1:2. Jika terdapat 8 murid perempuan, berapa banyak murid laki-laki yang menata panggung? Oke. Oke, jadi di sini kan rasio awalnya itu perempuan banding laki-laki, proporsinya itu perempuan banding laki-laki. Ini rasio awalnya, Ibu kasih warna kuning, itu sama dengan rasio perempuan banding laki-laki yang kedua, yang selanjutnya. Awalnya itu rasionya berapa? 1:2. 2. Sama dengan tadi perempuannya ada berapa? 8. 8 banding laki-laki, karena kita nggak tahu laki-lakinya ada berapa, ya kan? Iya. Oke. Kira-kira ada yang tahu abisnya diapain? Iya, kali Kali silang. Tapi sebelum kita kali silang, kita gunain dulu pakai faktor skala ya. Bisa pakai faktor kali silang, tapi setelah ini. Setelah ini Ibu contohin kalau pakai kali silang. Oke. Pertama itu jumlah murid perempuan itu kan awalnya 1. Diperbesar kan? Iya. Jadinya dikali suatu bilangan yang hasilnya 8. Berarti 1 dikali berapa yang hasilnya 8? 8. Oke, jadi jumlah murid laki-laki. Nah, karena tadi murid perempuannya diperbesar sebanyak 8 kali. Berarti murid laki-lakinya diperbesar berapa banyak? 8 juga. Awalnya 2 dikali 8 berapa? 16. Jadi banyak murid laki-laki itu 16. Atau kalian juga benar bisa gunain kali silang. Oke. Jadi tadi berapa rasio awalnya? 1:2 itu sama dengan 8 banding laki-laki kan? Nah, itu bisa kita gunakan kali silang. Ini dikali yang ini dan yang satu ini dikali yang laki-laki yang bawah sebelahnya. Oke, jadi 1 dikali laki-laki itu sama dengan 2 dikali 8. 1 dikali laki-laki berapa hasilnya? Laki-laki. Banyak laki-laki kan? Laki-laki. 2 kali 8? 16. Nah, ini sama nggak hasilnya? Sama dulu. Nah, makanya dari cara ini kalian juga bisa mungkin menggunakan kali silang untuk menyelesaikannya. Oke. Kita udah di akhir materi.
Coba jangan lihat dulu ya jendelanya. Yang lagi acara kakak kelasnya udah biarin dulu aja. Kita fokus dulu sebentar. Sampai sini ada pertanyaan? Tiga, Ibu. Oke, mau main games? Mau. Silakan di scan QR code-nya. Oke, udah semua join? Udah, Ibu. Udah. Boleh Ustaz? Boleh. Oke, kita start ya. Oke, sebelum itu jadi gamesnya itu cuma 5 menit. Ya Allah. Ya. Waktu kita terbatas kawan-kawan. Siap, Ibu. Ya. Oke, jadi cuma 5 menit. Di sini kalian harus jawab pertanyaan buat nge-game. Biar kalian dapatkan suatu energi. Nah, energi itu bisa kalian gunakan untuk memukul player lain. Aku mau bertanya. Kita intending So, good luck everyone. Answer question-nya di samping ya, di sebelah sini. Ini, di pojok. Ini yang Saya nggak bisa apa di Di pojok kalian nggak ada? Di pojok bawah kiri. Itu ngapain Bu? Answer question. Jadi buat kalian bisa mukul orang tuh kalian harus punya tenaga. Kalian harus jawab soalnya biar bisa punya tenaga nonjok yang lain, oke? Nih contoh. Hanya nih ada rasio ini. Gak ada? Dia di pojok bawah kan kiri. harus dijawab dulu semua. Harga. Kalian dapat energi satu soal tuh bisa dapat berapa energi, terus energi itu bisa kalian buat tonjok. Gak harus sekaligus sih. Oh, Cara nunjuknya? Kamu udah jawab belum? Udah. Harus jawab semua, Ibu. enggak, boleh beberapa dulu. Tapi nanti kalau kalian jawab, kalian diam, gak ada jaminan kalian gak ditonjok sama teman lain. Mana sih orang-orang semua biasa? Oh no sih. Mana sih orang-orang? Nih, arahin kursor kalian, terus klik. Langsung mengejar gue. Ya. Ini apa nih? Kok nembak saya? Kok Dina nggak turun-turun deh? Cara ininya gimana? Oh, gimana, Ibu? Cara nembaknya gimana? Ini nih, arahin kursornya, lihat gak ada kursor. Nah, terus kalian arahin, terus di klik. Ini siapa? Nembak. Oh, nembak dia. Nembak dia, nembak. Ditembak. Kalian boleh turun-turun, cari lawannya. Hai Totot. Anjay, judul. Kok aku nggak bisa nembak? Anjay, kecil. Cimo siapa jangan nembak dulu. Ini siapa nih? Nembak gimana? Ais, dong. Enggak, gua juga nggak tahu sih. Aku cuma berarti nggak punya energi. Hemat-hemat energinya, guys. Nah ini. Siapa yang nunjuk ibu? Kesopan. Parah. Ibu diem aja ditonjok. Astagfirullahaladzim. Oh, Ibu tonjok. Gak boleh gitu, oke? Oke, Ibu Lukman. Fine then. Silakan, Bu. Boleh, Ibunya Fine then. Fine then. Wah, lihat ya saya ya. Ibunya ngomong. Siapa tuh? Saya lihat kalian ya. Betul. Tembak, Bu. Tembak, Bu. Curang. Ibu pundung ah. Curang. Oh, jatuh. Yang mau jatuh ke bawah aja ke bawah. Siapa anjing? Coba ya gitu kita tembak-tembakan gitu. Tadi siapa bener ya? Ibu Remove ya. Itu masuk bawah aja sih biasanya. Aku siapa aku? Jago habis. Aku nggak bisa nembak incar. Aku nggak ada. Jadi aku siapa guys? Jago habis. Jangan tembak aku ya. Oh, aku nggak bisa nembak dia. Aku dari tadi udah tembak kamu.
Diklik-klik diarahin, diklik yang ditujunya. Ini nggak ada yang mau yang awal juga. Untuk lawan kalau berdoa bilang cuy. Dia mau nggak bisa lompat lagi. Ini siapa nih? Anjir. Asik. Ibu bener, ya ampun bau banget guys. Oke. Najis. Belas. Ini kasar mulutnya. Nono. Nono Icat Nono. Najis. Kejar temennya dong. Oke, dah. Mau lagi? Besok ya. Game lainnya, materi lainnya. Nggak boleh gitu sama temennya, ih parah, biasanya ini gitu aja nggak bisa. Bercanda. Najis cupu. Keren, ini keren, nggak apa-apa. At least you try, asik. Kalau tahu remah dua terakhir, masih ada yang terakhir. Yang ketiga paling terakhir. Tapi di bawah ada, Belum ada 11. tuh, pokoknya nggak diboleh. Nada siapa? Enggak, ya ada bawa aja HP-nya. Ya, lagi ini. Iya. Oke. Oke. Nggak usah ngomong. Mau hadiahnya 3 terbesar, ibunya hilangin aja nggak apa-apa. Iya. Satu atau 3? 1 atau 3? 15. Ya udah, dia aja mau 3 aja deh. Ya 1 sampai 3 ya. Tar dulu. Topot siapa? Saya Toto. Topot kan tutut gitu kan? Hacim siapa Hacim? Laku itu ketiga. Oh ya ketiga deh. Hacim siapa? Oke, nanti sekolah kelas ini temuin ibu ya. Itu Dusty sama Denisa. Makanya tadi. Ibu Hacim baru. Katanya punya dulu buat saya, Bu. Ibu kelas kita solid, 1 dapat semua. Iya. Ya udah nanti aku kasih ketiga, misalnya ibu kasih ketiga, nanti kalian bagi-bagi. Kalau mau. Pelit Bu yang ketiga. Udah ya. Udah ya, ini udah mengakhiri pembelajaran kita untuk hari ini. Halo. Hai. Minta lagi perhatiannya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sedih banget ibu kita kayak gitu. Oke, stop. Lanjut, Bu. Oke, stop. Oke, ini adalah referensi yang ibu gunakan untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti ibu kirim filenya, kalian bisa coba-coba sendiri, bisa lihat-lihat. Terus kita udah di akhir. Tadi kita udah belajar apa aja? Rasio, terus proporsi itu apa? Persamaan yang menyatakan perbandingan nilainya sama. Skala apa? Jarak sebenarnya berbanding jarak pada kali berbanding sebenarnya. Iya, perbandingan antara gambar dan aslinya. Good. Sampai sini sebelum ditutup ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Ada, oke. Jangan lupa dilihat di buku kalian. Kita akan belajar lagi, lanjut lagi minggu depan tentang bab selanjutnya, oke? Oke, Bu.
Oke, tadi udah dimulai dengan doa, Ibu akhiri juga dengan doa. Ketua kelasnya tadi Abdul Ghadar, jadi sekarang Abdul aja yang mimpin ya, Dul. Iya, Bu. Yuhu, yuhu. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin, ya Allah, amin. Terima kasih Abdul. Terima kasih semuanya. Ibu harap materi ini bisa lama-lama stay di otak kalian. Kalian bisa ingat-ingat terus dan bisa berguna di kehidupan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah semuanya. Terima kasih.